Assalamualaikum. Pertanyaan Waalaikumsalam. saya, setiap sistem pasti memiliki hal positif dan negatif. Untuk sistem hybrid ini, apa poin positif dan negatif? Adapun kira-kira bagaimana solusi untuk meminimalisir dampak negatif? Tentunya dengan melihat kondisi karakter anak yang bermacam-macam dan kondisi orang tua yang bermacam-macam pula. Nah, ternyata ada yang sejenis juga pertanyaannya dari Rosnalini. Bagaimana cara menghindari efek negatif dari paparan badai informasi dari dunia digital? Karena kita ketahui informasi yang masuk ke dalam gawai digital secara teknis tidak bisa atau sulit sekali difilter. Ya, sejenis ya pertanyaannya. Jadi dampak positif dan negatifnya. Mangga silahkan Ayah Edi. Baik, ya. Saya mengatakan bahwa inilah alasan kenapa buku yang kedua tadi saya tulis ya, Mendidik Anak Tanpa Teriakan dan Bentakan, yang sudah saya kirimkan khusus untuk Bu Heni ya, sebagai hadiah untuk beliau begitu. Terima kasih. Jadi begini ya Ayah Bunda ya, kalau saya bahas positif, hybrid itu sisinya positif semua ya, jadi lebih baik saya bahas yang negatifnya aja. Jadi negatif kan harus segera ditangani, kalau yang positif itu kan biarkan dia berefek gitu. Jadi begini Ayah Bunda, pertanyaannya bagus sekali dan ini dialami oleh 9 dari 10 orang tua ya, efek negatif. Saya waktu itu menemukan sebuah cara ya di sekolah saya, karena begitu banyaknya komplain dari orang tua negatif digital effect ya, orang tua di sekolah saya komplain ya. Komplain dalam artian bukan komplain lah, lebih banyak sharingnya. Kalau komplain kan menyalahkan, ini enggak, sharing, berbagi cerita. Kemudian dari sharing itu saya coba amati apa sih sebenarnya yang kita bisa cari solusinya. Begini, anak-anak kita itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya diinstal program serba ingin tahu. Ya. Jadi kalau program serba ingin tahu ini lemah, maka nanti masa depannya suram. Ya. Kalau lemah, maka masa depannya suram. Jadi itu adalah program alamiah yang bertujuan untuk menjadi anak yang kritis, logis, dan banyak pengetahuannya. Jadi serba ingin tahu. Nah, masalahnya adalah ketika dia serba ingin tahu, yang terjadi pada dia itu adalah dia belum bisa memilah baik dan buruk. Ya, bagi dia adalah informasi. Baik dan buruk dia belum bisa pilih. Belum ada kemampuan untuk itu. Nah, disinilah peran orang tua. Memilah. Anggap saja seandainya kita menganalogikan di zaman pandemi ini bahwa efek negatif digital itu adalah virus ya. Virus yang menjangkiti mental. Kalau virus kan fisik ya, kalau digital ini lebih banyak mental ya, menjadi virus mental bagi anak kita. Nah, dalam hal menghadapi virus kita punya dua pendekatan. Yang pertama adalah sterilisasi. Pendekatan pertama, sterilisasi. Jadi anak kita steril, nggak boleh bersentuhan dengan yang berhubungan atau yang menyebabkan hadirnya virus di dunia anak kita. Steril. Tapi masalahnya begini, kalau kita melakukan steril ini sampai seberapa jauh kita bisa menjaga anak kita? Kan anak kita itu nggak hanya di rumah, di luar rumah, bersama teman-temannya. Jadi kalau sistem steril ini lemah sekali. Dan memiliki efek yang sangat dahsyat kalau ternyata ketika anak kita steril, dia nggak imun, dia nggak kebal. Jadi dia justru rentan terkena virus karena di steril. Padahal sistem tubuh manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk bisa melawan virus dengan kekebalan atau imun sistem. Jadi saya mencontoh ini untuk mendidik anak saya. Ya, dengan cara apa? Mengebalkan dia dari virus digital internet. Misalnya begini, mungkin ini agak kontroversi. Saya tahu bahwa di internet itu aksesnya tidak bisa dicegah. Jadi apalagi kalau kita lihat, kalau ayah bunda ikutan internet, banyak sekali anak kita itu nggak niat mengakses hal-hal negatif. Ya, ingat ya, ini saya amati dari anak saya sendiri. Dia tidak niat untuk mengakses
hal-hal negatif, misalnya gambar porno atau sejenisnya. Namun ketika kita pahami itu, ternyata itu disediakan pop-up, muncul dengan sendirinya tanpa dicari. Jadi kalau anak kita tidak niat, jadi karena terlihat ya. Karena terlihat, dia kan punya rasa ingin tahu. Pasti. Nah, itu awal-awalnya. Jadi itu yang saya temukan di anak-anak sekolah kami dan anak kami sendiri. Jadi ada pihak-pihak yang mempop up itu bagian dari promosi mereka. Jadi misalnya ya kita cari nih, misalnya Salman dapat tugas dari guru untuk mencari proses persilangan atau perkawinan silang. Tulisannya perkawinan silang, diketik cek. Nanti yang keluar adalah gambar orang lagi kawin, misalnya begitu, di pop up kiri kanan itu. Nah, anak-anak kita suka penasaran, diklik jadi besar, kemudian jadi video. Nah, itulah awal-awal kontaminasi negatif. Nah, baik. Jadi ketika saya tahu, oke, cara kerja virusnya kayak begini, sumber virusnya dari sini. Padahal anak kita nggak niat. Sama seperti kita kan, pergi keluar bukan niat cari virus kan. Niat beraktivitas, tapi virus itu ada di situ. Tiba-tiba pop up, nempel, bersin-bersin pulang ke rumah. Akhirnya, saya menggunakan pendekatan yang disebut imunisasi, pengebalan. Nah, inilah pentingnya kenapa setiap orang tua belajar dunia digital, dan mudah-mudahan nanti insya Allah bekerja sama dengan Salman akan ada yang namanya kursus bagi orang tua untuk mengetahui seluk-beluk dunia digital. Ya, sebenarnya selama ini kalau pembelajaran dengan online di awal itu kita memang yang namanya terkejut pasti iya ya. Keadaannya orang tua yang wah harus ngajar, kemudian kemampuan digital juga masih belum setaraf dengan anak gitu ya. Nah memang ini kami dari guru-guru memang selalu standby ya, dari IT juga selalu membantu bagaimana kemampuan digital orang tua ini yang harus terus kita sinergikan ya antara kemampuan orang tua, anak dan guru untuk menghadapi pembelajaran online ini. Berarti tadi yang pertama adalah mengebalkan ya dengan cara imunisasi ya. Seperti itu. Yang keduanya apa, Hedi? Ya, teknis dari imunisasi itu begini. Ketika kita tahu bahwa ketika anak kita searching di Google tiba-tiba pop up yang gambar-gambar seperti itu atau yang ya semua sisi negatif, akhirnya saya duduk bareng sama anak saya waktu googling. Jadi waktu googlingnya duduk bareng. Ayo cari duduk tugas bareng ya, itu intinya ya. Ya, jadi dapat tugas dari Salman, coba ketik itu, yang muncul apa. Nah, ketika yang muncul pop up gambar itu, maka kita jelasin, Dek, ini nih gambar kayak gini, nah ini disediain ini yang disediain orang jahat, nah ini adalah gambar beracun, coba kita buka yuk. Nah, itu gambarnya kayak gitu, itu yang kayak begitu jangan kamu lihat, jangan kamu pop up. Nih di sini ada tanda silang. Nah, tanda silang itulah yang kita klik biar dia hilang dari pop up. Nah, itu terus kita biasakan. Jadi pembiasaan seperti Salman, saya sangat suka sekali ketika tadi ada yang namanya metodologi pembiasaan. Jadi kita dampingi anak kita terus seperti itu sampai dia punya refleks ketika ada pop up dia matikan, dia pop up dia matikan. Nah, itu namanya pengkebalan. Kebalan ya, kebalan virus mental ya yang menyerang mental nih. Tadi disebutkan ada dua hal ya, yang sterilisasi dan berarti yang keduanya imunisasi. Nah, kata kunci imunisasinya adalah orang tuanya mau tidak mau harus belajar, jadi bisa mendampingi anaknya dan tahu virus yang ada di depan layar anaknya atau di gadget anaknya. Mau tidak mau harus mau. Ya. Harus mau. Jadi pada kenyataannya di lapangan gitu kadang orang tua, saya juga kan sibuk nih banyak pekerjaan, kenapa gurunya misalkan kadang kita selalu mencari siapa nih yang salah gitu ya. Nah berarti tadi kata kuncinya ya ayah bunda, teman-teman guru juga, ini juga kita harus mendampingi anak bagaimana pada saat sourcing itulah yang menjadikan imun anak itu nanti kuat. Begitu Ayah Hedi? Ya, kira-kira begitu.